Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semua, tentunya kita bersyukur di pagi hari ini kembali kita berkumpul ya melalui platform Zoom Close Meeting, yaitu meneruskan pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqi, ta'lif karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Dan tentunya tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita pagi hari ini kita membahas suatu keadaan yang terdapat pada kata, ya. Entah itu terdapat pada isim, terdapat pada huruf, ataupun terdapat pada fi'il. Nah, di mana keadaan ini adalah keadaan yang ada di akhir setiap kata. Ya. Maka nanti ada dua keadaan, ya, kata di dalam bahasa Arab itu. Kalau tidak bina, maka dia i'rab, ya. Jadi ada dua keadaan, ya. Suatu kata itu bisa mengalami dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan bina, ya, dan keadaan yang kedua adalah keadaan i'rab. Dan keadaan ini dilihat dari apa? Akhir setiap kata tersebut, ya. Ketika kita nanti membahas definisinya, bina itu keadaan akhir suatu kata yang seperti apa? Dan i'rab pun keadaan akhir suatu kata yang bagaimana? Maka di sini penulis mendahulukan pembahasan bina. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain barangkali, atau dari bahasan jurumiyah, ya, bagi yang pernah mengkaji jurumiyah. Nah, Al-Imam Ibnu Ajurum, penulis matan jurumiyah, malah mendahulukan i'rab, bahkan tidak disebutkan di sana keadaan bina. Ya, adapun pensyarah menyebutkan bina, orang-orang yang menjelaskan matan jurumiyah menyebutkan bina, namun mengikuti urutan dari penulis matan. I'rab dulu baru bina. Tapi di sini beliau penulis Nahwu Tatbiq, yaitu Syekh Khalid Abdul Aziz, mendahulukan pembahasan bina, ya, daripada i'rab. Baik. Kita masuk pembahasan kita, yaitu tentang bina pagi hari ini. Awalan al-bina'u. Baik. Silakan dibaca definisinya. Halo Ustaz, Abu Nah, Haikal. silakan. Tafadhal, Pak. Awalu al-bina'u wa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi tilalin. Oke, hasbuk, cukup. Barakallahu fiik. Silakan, boleh antum terjemahkan. Dia melazimi akhir kalimat keadaannya Ustaz. Halatan, Nah, halatan wahidatan. keadaan Nah, tunggal. iya, satu keadaan. Terjemah simpel seperti itu. Ya, Suatu keadaan. iya. Huwa luzumu akhiril kalimah. Melazimkan maksudnya apa? Tetap, kita katakan demikian. Luzum itu apa? Astubut maknanya. Ya. Makna dari luzum itu apa?
Ats-tsubut. Tetap. Tetapnya akhir suatu kata di sini ialah apa maksudnya? Keadaannya. Karena ada halatan wahidatan. Jadi keadaan akhir suatu kata itu tetap dalam satu keadaan. Li ghairi i'tilal. Tentu bukan karena adanya ilat, ya. Bukan karena adanya ilat. Ini pengertian dari bina menurut penulis di sini, ya. Karena nanti ada di mana, ya, kata-kata yang dia itu tergolong bina keadaan akhirnya disebabkan apa? Disebabkan karena adanya ilat. Nah, itu nanti beda pembahasan lagi. Gitu. Jadi bina itu nanti ada dua. Ada yang khusus memang dia secara asalnya sudah bina. Kemudian ada yang karena ilat atau sebab-sebab tertentu yang menjadikan si kata tersebut keadaan akhirnya menjadi bina. Nah, ya. Tapi inti kita di sini sepakati dulu definisi yang dibawa oleh penulis di sini, ya. Nah, kalau kita berbicara definisi bina secara bahasa, oke. Al-bina'u secara bahasa, karena secara istilah ya, yang didefinisikan oleh penulis. Nah, secara bahasa, bina itu adalah apa? Wada'u syai'in. Ya. Wada'u syai'in ala syai'in. Nah, ala sifatin yuradu biha ats-thubutu. Ya. Nah, wada'u syai'in ala sifatin yuradu biha thubutun atau ats-thubutu. Baik. Yaitu apa secara bahasa? Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Oke. Wada'u syai'in artinya meletakkan sesuatu ala syai'in di atas sesuatu yang lain. Ya. Ala sifatin yuradu biha thubut. Secara tetap atau tidak berubah. Yang dimana sifat yang diinginkan dengannya itu adalah subut. Tetap. Ya. Yakni tidak berubah. Nah. Maka kita lihat di sini contoh yang dibawa oleh penulis. Luzumu haulai. Ya. Luzumu haulai. Tetapnya keadaan akhir kata haulai. Haulai ini adalah kata yang tergolong sebagai isim. Dalam pembagiannya, haulai terkategorikan sebagai isim isyarah, kata tunjuk. Maka isim isyarah dia termasuk isim yang keadaan akhirnya bina, maka kata yang keadaan akhirnya bina itu disebut apa? Mabni. Nah, jadi ada istilah bina, ada istilah mabni. Ya. Al-mabni. Mabni itu adalah katanya yang keadaan akhir kata tersebut tidak mengalami perubahan alias bina. Nomor 1, hadara haulai. Oke. Di mana haulai di sini dia berposisi sebagai fa'il untuk hadara atau sebagai pelaku untuk hadara. Tetapi dia tetap keadaan akhirnya di sini dengan kasroh. Ya. Kalau kita ingin berbicara i'rab, ya, analisisnya kita langsung jelaskan.
Haula'i adalah ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah. Mabniun tadi ya, mabni itu adalah suatu kata yang keadaan akhirnya bina, tetap dalam satu keadaan yang sama, tidak berubah. Nah, nanti binanya itu di atas apa? Alal kasri. Nah, untuk kata-kata yang mabni, kita menjelaskannya itu, menganalisisnya, mengidentifikasinya. Nah, kita gunakan istilah fi mahalli. Kenapa fi mahalli? Iya, betul, karena dia mabni. Mahal itu artinya posisi. Nah, dia adalah isim mabni yang menempati posisi siapa? Posisinya fa'il. Nah, fa'il itu adalah suatu kedudukan kata nantinya dalam kalimat yang i'rabnya rofa. Ya, yang i'rabnya apa? Rofa. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Seperti ini. Kita lihat lagi haula'i di sini. Tapi dengan posisi kedudukan yang berbeda. Nah, ra'aitu haula'i. Haula'i di sini dia sebagai apa? Bukan sebagai fa'il lagi seperti tidak seperti contoh yang pertama, melainkan dia di sini sebagai apa? Objek. Karena ra'ai itu adalah kata kerja dan subjek. Saya telah melihat ra'ai itu artinya. Berarti haula'i dia menjadi maf'ulun bih sebutannya dalam bahasa Arab, yakni objek. Nah, kita identifikasi di sini. Bagaimana menjelaskan haula'i dalam kalimat ra'aitu haula'i? Ismu isyaratin, dia isim isyarah. Kita jelaskan apanya dulu? Isim isyarah katanya maf'ulun bih. Sekarang kita perhatikan. Haula'i ketika dalam keadaan dalam posisi rofa itu sebagai fa'il, ya, dan juga yang kedua dalam posisi nasab di sana sebagai maf'ul bih, dia tidak berubah keadaan akhirnya, tetaplah kasrah. Inilah yang disebut sebagai luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan. Ya. Li ghairi i'tilalin, karena udah dari sananya selalu kasroh, 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 kasroh. Maka inilah yang disebut dengan apa? Bina keadaan akhirnya. Kata yang berkeadaan seperti itu tadi, yakni berkeadaan bina, disebut mabni. Maka haula'i di sini tergolong isim mabni. Dan ini hanya untuk apa saja? Menjelaskan, ya, sebagai perwakilan dia untuk isim-isim isyarah yang lainnya gitu. Jadi isim isyarah dia mabni. Ini pun juga sama ketika dia terletak setelah huruf jar. Kita baca saja marortu bihaulai. Haulai berarti penjelasannya apa? Ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahali jarin. Ya, biharfil jar. Dia di mahal jar, kenapa? Karena bergandengan dengan huruf jar, ya, biharfil jar. Nah, kita sudah tahu konsep bina mabni, maka di sini penulis tunjukkan diksi al-mabniyu, ya. Nah, fal mabniyu, fal mabniyu sabitun ala syaklin wahidin. Maka kata yang keadaan akhirnya itu bina ala syaklin wahidin berada di atas satu keadaan, ya. Nah, Suaranya hilang ya?
Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sebentar. Nah, dalam di atas satu keadaan. Jadi keadaannya itu saja. Nah, wala yataghayyar. Tidak apa? Tidak berubah. Wala yataghayyar. Tidak sedikit pun dia berubah, meskipun posisinya itu berubah-ubah. Ya. Nah. Wa in taghayyaratil awamil ad-dakhilatu alaih. Meskipun apa? Amil-amil yang masuk kepadanya itu taghayyarat. Berubah. Nah, seperti tadi. Amil yang pertama rofa, amil yang kedua nasab, amil yang ketiga jer. Berubah-ubah kan? Tetapi dia tetap dalam satu keadaan yang sama ala syaklin wahidin. Nah, ya. Nah, ini langsung ditaruh semua sama beliau. Isi isyarah semuanya. Haulai, hadza, hadhihi. Dan beliau taruh lagi perwakilan domir, berarti kita mengetahui domir pun juga mabni. Kemudian beliau taruh lagi di sini perwakilan isim istifham aina dan man. Dan juga beliau taruh perwakilan isim mausul alladzina. Ini sedikit. Ya, nanti akan dijabarkan. Isim-isim apa saja yang tergolong mabni. Baik. Kita lihat di sini alqabul bina. Lakob-lakob bina. Nah, ya. Alqabul bina, lakob-lakob bina. Ya, kita katakan sebutan bina di sini. Jadi kalau teman-teman ingin menyebutkan bina, maka bina di atas apa? Bina di atas apa? Keadaannya gitu, keadaan binanya. Nah, ya. Alqabul bina'i al-asliyatu arba'atun. Nah, alqab bina yang secara asal itu ada 4. Yang pertama adalah sukun, berarti mabniun ala sukun seperti itu. Kemudian yang kedua adalah al-fathu, ya, mabniun ala al-fathi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada al-kasru, berarti nanti disebutnya mabniun alal kasri seperti haula'i tadi. Kemudian ada ad-dhammu, mabniun ala dhammi. Ini secara asal, teman-teman. Secara asal yang asli demikian harokat semuanya. Tapi nanti ada keadaan bina yang lain selain dari 4 ini. Yaitu tentunya apa? Penghilangan, mabniun ala hadfi, harfin, nun, begitu. Dan lain sebagainya. Contoh. Man dan kam. Ini isim. Ya, isim istifham. Ya. Kemudian maka man di sini kita katakan mabni ala sukun, kam mabni ala sukun, aina kaifa isim istifham yang mabni alal fathi. Haulai amsi. Nah, dia adalah isim mabni alal kasri. Haitsu munzu ini zorof, teman-teman. Jadi zorof itu tidak semuanya mabni, nanti ada sebagiannya kita akan rinci itu nanti pembahasannya. Mabni alat dhammi. Gitu ya. Nah, ini kita baca di sini, bagus. Silakan dibaca fatu benal kalimatu. Boleh yang lain kalau ingin gantian. Coba Ustaz izin baca. Man yurid an yaqra? Anda coba Ustaz. Taib, nam. Afwan, irfa sautak. Sudah terdengar Ustaz? Nam, insyaallah qad sami'tu sautak al-an. Baik. Fatubnal kalimatu 'alal halatil lati sumi'at 'alaiha 'anil arab. Hasbuk, coba antum terjemahkan. Maka sebuah kata itu dimabnikan atas keadaan yang didengar
atau ya didengar dari orang Arab. Baik, barakallah fiik. Betul. Ya. Di sini kita harus lihat dan pahami suatu kata itu dia dimabnikan di atas satu keadaan, ya misal keadaan nanti alal kasri, alal fathi, ala sukun, ala dhammi atau ala yang lain selain dari yang 4 asal tadi itu, dia memang nyatanya dia didengar dari orang Arab. Demikian penyebutannya. Ya. Nah, kemudian Wa in sumi'at bisukuni fi akhiriha kanat mabniyatan ala sukuni. tarjim, Lanjut, Ustaz. tarjim. Nah, tarjim. Maka jika didengar didengar sukun di akhirnya, maka ia mabni di atas sukun. Iya, maka dia menjadi kata yang mabni di atas sukun. Kalau misalkan kita dengar kata tersebut, ya, akhirannya itu apa? Sukun. Dan dia tetap dalam satu keadaan yang sama. Meskipun posisinya berubah-ubah dengan amil yang masuk kepadanya beraneka ragam. Lanjut. Wa in sumi'at bil fathi kanat mabniyatan 'alal fathi. Jika Terjemahkan. jika didengar akhirannya itu fathah, maka kata tersebut mabni di atas fathah. Iya, kata tersebut menjadi apa? Mabni alal fathi. Lanjut. Wa in sumi'at bil kasri kanat mabniyatan 'alal kasri. Jika kata itu terdengar diakhiri dengan kasrah, maka kata tersebut menjadi mabni atas kasrah. Iya, nah, terus lanjut. Wa in sumi'at bid dhammi kanat mabniyatan 'ala dhammi. Nah, Jika kata tersebut terdengar diakhiri dhammah, maka kata tersebut mabni di atas dhammah. iya, menjadi kata yang mabni ala dhammi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tanbih di sini terakhir. Tanbihun. Sebentar, ada yang tanya, langsung saya jawab saja. Kenapa tadi dibacanya mabniyatan? Nah, kenapa dibacanya mabniyatan? Bukan mabniyatun begitu ya. Nah. Coba yang baca tadi. Naam, karena mabniyatan menjadi khabar kanat. Isim kanatnya Sah. al-kalimah yang dihapus. Iya, sahih ya. Nah, dia menjadi apa? Khobar kana. Nah, isimnya kanat itu apa? Domir hiya. Hiya yang kembali kepada kalimah. Seperti itu. Nah, salah satu taktik kaedahnya, kalau teman-teman menemukan atau ketika sedang membaca kitab bidunil harokah seperti ini, tanpa harokat, ya. Kalau ada isim nakirah yang terletak setelah kana, itu kebanyakan bisa dipastikan dia menjadi khobarnya. Gitu. Ya, kalau ada isim nakirah yang terletak ya setelah kana, kebanyakan bisa dipastikan isim tersebut adalah khobarnya. Berarti kalau khobar kana kita pegang hukumnya nasab. Kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan atau tanggapan lagi yang bertanya? Sudah ya? Baik, barakallahu fiik. Lanjut tanbih. Wa iyyakum. Tanbih. Minal kalimati ma yalzamu akhiruhu halatan wahidatan fi zahiri nahu al-fata laisa li annahu mabniyun wa Taib. innama. Ini bagus ini. Nah. Minal kalimati. Nah, coba terjemahkan. Dari banyak kata ada yang Bukan dari itu kayaknya. Lebih tepat kita terjemahkan enaknya apa? Di antara ya. di antara Nah. di antara kata-kata, di antara banyak kata ada yang seolah-olah akhirannya melazimkan keadaan yang satu secara nampak ya, fi zahir. Iya, betul, secara nampak nih, secara terlihat dari mata kita ya. Nah, contohnya adalah kata al-fata.
Nah, teman-teman lihat al-fatah. Al-fatah ini secara zahir terlihat dari kedua mata kita ini kalau dalam kalimat dia bentuknya ya al-fatah aja gitu. Mau ambil rofa yang masuk, ambil nasab yang masuk, ambil jer, marortu bil fata, hadoro al fata gitu. Ro'aitul fata. Nah, kita melihatnya itu apa? Halatan wahidatan dalam satu keadaan gitu. Tapi padahal dia bukan mabni, laisa li'annahu mabniun di sini. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Lihat di sini ya. Ya, Ustaz. Ya, lanjut. Wa innama li'anna akhirahu harfu illatin la yatahammalul harakata. Wa hina idzin yu'rabu biharakatin muqaddaratin ala akhirihi. Wa nufarriqu bainahu wa bainal mabniyi Oke. bi annal mabniya la yusanna wa la yujma'u. Oke, taib. Nah, jadi ini ya kita ambil maksud dari siapa? Dari penulis mengatakan pada definisi bina tadi apa? Luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan li ghairi i'tilal. Bukan karena adanya ilat. Maka kita bisa masukkan bukan karenanya ada huruf ilat begitu. Secara zahir nampak demikian. Karena nanti ada bina-bina yang memang kata yang dia nanti tergolong mabni karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, akhirnya dia dimabnikan. Nah, saya rasa itu bukan yang dimaksudkan. Karena memang itu nanti tetap saja dikatakan bina. Ya, dikatakan bina. Nah, maka definisi yang dibawakan oleh penulis tadi kan li ghairi i'tilal. Bukan karena adanya ilat. Nah, bisa jadi di sini. Bukan karenanya ada huruf ilat. Meskipun ada huruf ilat di sini, begitu. Ini isim, tapi dia tetap tergolong mu'rab. Begitu ya. Dia tetap tergolong apa? Keadaan yang bisa teri'rabkan. Ya. Hanya saja tidak nampak, begitu kuncinya. Karena saja apa? Tidak nampak. Wa innama dan tiada lain sesungguhnya li'anna akhirahu karena akhirannya itu apa? Harfu illatin. Ya, huruf illat. Nah, sehingga apa? Ya, la yatahammalul harakata. Tidak bisa membawa harokat. Huruf ilat itu tidak bisa membawa harokat yang demikian bentuknya. Nah, ya. Wahina idzin yu'rabu biharakatin muqaddaratin ala akhirih. Dan ketika itulah dia di'irab dengan harokat yang muqaddarah. Muqaddarah berarti ditakdirkan. Memang dia tidak dilihat, tapi ketika kita menjelaskan, kita harus perlihatkan penjelasannya. Nah, bagaimana nanti tafsilan dari ini? Beliau membuat bab khusus untuk ini ya. Nah, bab khusus untuk apa namanya? Isim-isim yang diakhiri oleh huruf ilat. Nah, di antara nanti ada isim mankus, ya, ada isim maksur, begitu. Ya. Nah, kalau al-fatah ini masuk ke dalam isim maksur, ya, karena diakhiri oleh alif lazimah atau alif maksurah. Ya, nanti ada isim mankus dan yang lain sebagainya. Wa nufarriqu bainahu wa bainal mabni. Nah, kita membedakan antara isim yang diakhiri oleh huruf ilat padahal dia mu'rab ya, wa bainal mabni dan antara isim yang betul-betul mabni. Nah, lihat di sini bi annal mabniya la yusanna wa la yujma. Nah, ya. Isim mabni itu tidak bisa dimusannakan maupun dijamakkan. Ini kaidah dari penulis. Ya. Amma hadza an-naw. Adapun jenis isim yang seperti fata ini ya, isim yang diakhiri oleh huruf ilat begitu. Fayuthanna wa yujma, dia bisa dimusannakan, diubah bentuknya menjadi dua atau dijamakkan. Nah, bentuk duanya bagaimana? Al-fatayani. Mu'rab ya. Kemudian jamaknya apa? Al-fityah. Ini jamak dari fata. Ya, di surah Al-Kahfi itu kan innahum fityatun. Fityatun itu bentuk jamak dari al-fatah. Pemuda semua itu yang ada di Gua Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda dan seterusnya. Allahu taala a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini karena saya ada keperluan mengikuti daurah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan
besok pagi. Ini pembahasan apa? Al-mabniyat. Nah, al-mabniyat ini apa? Kata-kata apa saja yang tergolong mabni, dan insyaallah ini kita akan rinci secara umum, ya. Baik, barakallahu fikum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. الله فيكم Wa iyyakum jami'an. Wa fikum barakallah.